Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitriani dari 12 MIPA 2 absen 29. Saya akan mempresentasikan praktikum korosi saya. A. Judul praktikum. Judul praktikum saya adalah praktikum korosi terhadap paku. B. Tujuan. A. Mengetahui proses terjadinya korosi paku dengan berbagai perlakuan. B. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. C. Mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. C. Landasan teori. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 dikali Nh2O. Karat besi merupakan suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Faktor penyebab korosi: 1. Air dan kelembapan udara. 2. Elektrolit. Cara mencegah korosi: pertama, mengecat. 2. Melumuri dengan oli. 3. Dibalut dengan plastik. 4. Tin plating atau pelapisan dengan timah. 5. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. 6. Kromium plating atau pelepasan dengan kromium. D. Alat dan bahan. D. Alat dan bahan. Paku 5 buah. 2. 5 buah gelas plastik. 3. 5 lembar plastik. 4. 5 karet. 5. Air biasa. 6. Larutan cuka. 7. Larutan garam. 8. Minyak goreng. E. Cara kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. 2. Masukkan larutan yang telah ditentukan dalam setiap gelas. Misal, gelas pertama tanpa larutan, gelas 2 berisi larutan garam, gelas 3 berisi air, gelas 4 berisi larutan cuka, dan gelas 5 berisi minyak goreng. Setelah itu, masukkan paku pada masing-masing gelas dengan setiap gelas berisi 1 paku. 3. Tutup gelas plastik yang berisi larutan dan paku dengan plastik dan ditahan dengan karet. 4. Beri identitas pada setiap gelas plastik. 5. Amati perubahan paku selama 5 hari. F. Hasil pengamatan. Tanpa larutan, pada hari pertama tidak berkarat dan pada hari kelima tidak berkarat. Paku yang berada di gelas tanpa larutan tidak mengalami korosi. Larutan garam. Hari pertama tidak berkarat dan hari kelima berkarat kehitaman. Air. Hari pertama tidak berkarat dan hari kelima berkarat sedikit keorenan. Larutan cuka. Hari pertama tidak berkarat dan hari kelima berkarat kehitaman. Minyak goreng. Hari pertama tidak berkarat, hari kelima tidak berkarat. Paku yang berada di larutan garam, air, dan larutan cuka mengalami korosi. Ini hasil fotonya pada hari pertama, dan ini hari kelima, ini juga hari kelima. G. Kesimpulan. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Faktor yang mempengaruhi korosi adalah oksigen, zat elektrolit, air, dan kelembapan udara. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan agar tidak terjadi korosi pada besi, yaitu jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.